Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Engkau telah membuka pintu gerbang-Mu, hadirat-Mu masuk di tempat ini, Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa. Engkau menghangatkan hatiku. Hatiku terarah kepadamu, Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami puji, kami agungkan, kami muliakan. Hanya satu nama di dalam hatiku adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pada siang hari ini, Tuhan, Kau beracara di tempat ini. Kau pulihkan anak-anak-Mu, Tuhan. Kau lawat satu demi satu dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Kau buka segala ikatan-ikatan yang membelenggu kami. Kau buka segala dosa-dosa yang menghantui kami, yang mengikat kami. Di dalam nama Yesus ada suatu kuasa Allah yang mengalir di tempat ini. Yang terbeban berat, Kau angkat, Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan. Yang sakit penyakit, Tuhan, pada siang hari ini ada bilur-bilur Yesus yang mengalir di dalam tubuh. Sakit penyakit itu Yesus Kau sembuhkan. Kau angkat menjadi satu kekuatan yang luar biasa, Bapa. Kami yakin dan percaya pada siang hari ini terjadi pemulihan yang luar biasa di tempat ini. Ini gereja-Mu, Tuhan. Engkau yang menginginkan gereja ini berdiri, dan Kau yang menunjuk gembala sidang, para tim gembala, semua pengurus. Itu karena kehendak-Mu. Engkau berkenan di dalam hati-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini terjadilah sesuatu mukjizat di tempat ini, Tuhan. Kami merindukan Engkau memperlihatkan kuasa-Mu yang dahsyat di tempat ini, Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena kegagahan kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang bertahta dalam kemuliaannya. Karena Yesus yang hadir di tempat ini yang akan membuat kau bahagia dan damai sejahtera. Berkat-Mu tercurah pada siang hari ini, Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali bisa berdiri di tempat ini. Saya biasanya berdiri di kampung-kampung, di desa-desa, di pedalaman. Ya, jadi saya sudah putar-putar seluruh Indonesia untuk memberitakan Injil. Tidak ada tempat yang semewah ini yang saya layani. Ya, di desa-desa yang saya layani, orangnya berduyun-duyun banyak sekali. Puji Tuhan, karena mereka hatinya rindu kepada Tuhan. Engkau datang di tempat ini bukan untuk manusia, tapi harus kau datang di tempat ini, hatimu harus tertuju pada Tuhan. Amin. Kalau saat hatimu tertuju pada Tuhan, mukjizat Allah terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki beban pada Tuhan lepaskan, penuh ucapan syukur dan kebahagiaan. Buktikan, nyatakan di tempat ini Yesus hadir dan Roh-Nya bekerja. Buktikan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Gembala Parinta dan istri yang memberi kesempatan saya ya untuk bersaksi, untuk memberitakan kasih Allah di tempat ini. Pada tim Gembala, Pak Dani, Pak terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, baik, untuk membersihkan waktu kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan karena waktu kita tidak panjang. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka sama-sama di dalam Matius 15. Bapak Ibu tidak usah baca, mungkin ada di sini. Matius 15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini singkat cerita begini Bapak Ibu sekalian. Satu kali Yesus bertanya jawab dengan orang-orang di sana, terutama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Karena mereka memang ahli di dalam Alkitab, nama juga ahli Taurat. Tapi dia tidak melakukan firman itu dalam kehidupannya. Inilah yang berbahaya. Orang tahu firman, tapi orang tidak mau melakukannya. Itu namanya ahli Taurat. Apakah kita seperti ahli Taurat? Tahu firman, tahu kebenaran, tapi tidak pernah melakukan firman itu dalam kehidupan kita.
Mereka bertanya jawab dengan Yesus. Ahli Taurat itu tahu titik komanya Taurat. Dia bertanya pada Yesus, dia bertanya dengan jebakan-jebakan dengan orang Farisi. Tipe orang Farisi itu dia berdoa di pinggir-pinggir jalan, di perapatan jalan. Dia berdoa berteriak-teriak seperti orang yang beriman, seperti orang memiliki rohani yang tinggi. Padahal dalam hatinya ada kesombongan. Itulah orang Farisi. Janganlah kita bersikap seperti orang Farisi. Nah, Yesus waktu itu menjawab dengan lugas. Yesus menjawab dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Dan ahli Taurat, orang-orang pasti tercengang. Siapakah dia sebenarnya? Singkat cerita, dikatakan di sini, Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Dalam kelelahan Yesus, dalam tubuh yang setelah dia bertanya jawab, setelah dia melayani dan sebagainya, dia ingin menyingkir. Menyingkir itu dalam arti dia menghindar ke tempat yang sunyi di Tirus Sidon. Dia ingin beristirahat di sana. Bapak Ibu sekalian, Yesus pun manusia. Yesus manusia, dia lapar, dia mengantuk, dia ada emosi di dalam dirinya. Yesus pun seperti kita, memiliki kaki dua, tangan dua, mata dua. Yesus apakah matanya 4 di belakang 2 di depan 2 atau tidak? Ya, karena diciptakan serupa dengan gambaran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus dalam kelelahannya, dia menyingkir. Tetapi yang orang-orang di sekitar situ, dia mendengar nama Yesus, dia ikut. Kenapa? Karena Yesus sudah terkenal pada saat itu, sudah viral. Dia seorang nabi, dia seorang rabi, dia seorang guru, dia seorang penyembuh. Bahkan orang mati sekalipun dia sanggup membangkitkan. Karena dia adalah Allah. Dalam tubuh kedagingannya dia 100% manusia. Tetapi dia pun 100% adalah Allah. Firman pikiran Allah yang menjadi manusia disebut namanya Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat Yesus sedang berjalan, kemudian banyak orang mendengar, oh, Yesus melewat kota kita, Sidon dan Tirus. Banyak orang terus mengiringi Yesus, terus semakin banyaklah orang mengikut Yesus. Dikatakan ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada seorang figur wanita yang di dalam Alkitab dikatakan wanita itu tidak dikenal namanya, tetapi dia memiliki iman yang teguh dan kuat. Siang hari ini saya berbicara dengan iman, tentang iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, siapkan hatimu, supaya engkau keluar di tempat ini, engkau memiliki iman yang kuat dan luar biasa, yang bagaikan batu karang yang kuat yang teguh. Seperti ibu ini dipuji oleh Yesus. Orang-orang Yahudi tidak ada yang dipuji, 12 murid Yesus tidak ada yang dipuji, tapi ibu ini dipuji. Dikatakan ayat ini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Kanaan itu kasta yang terendah. Ya, di Yahudi, di Israel itu Kanaan kasta yang terendah. Oleh sebab itu si ibu ini tidak dipandang oleh orang-orang di situ. Kemudian Kanaan itu tempat adalah miliknya, kepunyaan Allah untuk bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel waktu itu melihat ibu ini dari Kanaan, dia tidak suka. Dia katakan dalam hatinya, Kanaan adalah milikku harusnya. Mengapa kau diam di sana? Kemudian ibu ini adalah seorang yang bukan kaya, tidak terpandang. Bukan orang yang hebat, tidak punya jabatan. Ibu yang biasa seperti kita. Ibu yang biasa yang bisa mengasuh anak, punya suami dan sebagainya. Seorang ibu yang biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia merendahkan hatinya. Dia sambil berlutut. Ini ceritanya begini, Yesus dengan rombongannya, dengan orang banyak, dia sedang berjalan melewati Tirus. Kemudian si ibu ini menerobos ke tengah, Bapak Ibu sekalian. Menerobos ke tengah, dia berusaha sedemikian rupa untuk bertemu dengan Yesus. Dia mendengar nama Yesus adalah tabib yang ajaib, rabib yang ajaib. Nah, imannya muncul karena pendengaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang ingin bertemu dengan Yesus itu harus ada usaha.
Jangan hanya datang ke gereja, mendengar pulang, datang ke gereja, mendengar pulang. Gali firman itu supaya engkau memahami siapa Yesus itu. Supaya engkau memahami bagaimana mukjizat terjadi dalam hidupku. Supaya engkau memahami bagaimana doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Supaya engkau memahami bagaimana Allah membuat hatiku damai. Kalau engkau tidak pernah menggali firman itu, tidak pernah mencari Yesus itu, engkau tidak akan pernah mengalami kuasa Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, si ibu ini dengan bersusah payah, dia menunggu. Mungkin dari pagi dia menunggu sampai Yesus lewat ke daerah Tirus dan Sidon itu. Ya, dia mungkin dari jarak jauh, dari perjalanan yang jauh, dia berjalan terus hanya untuk bertemu Yesus. Jadi ada korban yang diberikan supaya dia bertemu dengan Yesus. Ada satu keberanian, ada rasa malu yang dia buang. Yang penting saya tertuju kepadamu, Yesus. Yang penting saya bertemu wajah dengan wajah. Yang penting saya bisa menyapa Engkau, Yesus. Yang penting saya bisa berkata kepadamu, Yesus. Ada satu tekad, ada satu korban yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, pengiringan saya dalam berKristen itu dari remaja, dari anak-anak sudah Kristen. Tetapi pada umur 30-an saya tidak mengenal Yesus. Datang ke gereja, datang Bapak Ibu sekalian. Tiap hari datang, bahkan menjadi ketua remaja, guru sekolah minggu, ketua kaum muda. Ada satu gereja di Bandung cukup besar. Waktu saya pimpin 500 orang, saya duduk di situ sebagai ketua kaum muda, tapi hatiku tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus? Tidak mengenal, dan saya tidak pernah mengalami hidup bersama Yesus. Tidak pernah mengalami kedamaian, mukjizat yang terjadi, tidak pernah mengalami. Karena saya hanya datang dan mengerjakan pekerjaan pelayanan. Melakukan pekerjaan pelayanan, tapi saya secara pribadi tidak pernah melayani hati dengan hati sampai Yesus. Mengalami kekosongan. Saya menggali firman sedemikian rupa. Saya sekolah Alkitab, saya menggali firman, mencari kebenaran itu. Mengapa saya harus mengiringi Yesus? Mengapa dia mati dari salib? Buat apa? Atau bukan untuk saya? Kan itu kejadian pada zaman dulu, ya, untuk orang-orang Israel. Tapi mengapa firman itu diberikan kepadaku? Saya gali, saya mendapatkan esensi yang luar biasa. Hidupku sepenuhnya untuk Yesus. Mati hidupku hanya untuk Yesus. Semenjak itu saya keliling Indonesia, memberitakan kebenaran Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, si ibu ini mencari Yesus sedemikian rupa, dia terobos apapun yang terjadi. Benteng yang setebal apapun dia terobos hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kalau mau meminta sesuatu pada Yesus, puji dia. Dia katakan, engkau anak Daud, engkau anak raja, engkau orang yang luar biasa. Begitulah cara kau bertemu dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji dia, agungkan dia, sembah dia, supaya Yesus memalingkan mukanya kepadamu. Engkau anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Anaknya perempuan kerasukan setan, bukan sakit biasa. Kalau setan masuk bisa mengamuk, bisa menghancurkan wajah, menjambak rambutnya, yang membenturkan kepalanya ke dinding, ke tembok, ke apapun. Dihancurkan tubuhnya karena ada setan di dalam. Kalau setan sudah berkuasa, logikanya sudah tidak ada. Dihancurkan, mungkin orang bisa dipukul, bisa dibunuh, karena ada setan di dalamnya. Nah, si ibu ini sangat ketakutan. Dia sangat mencintai anaknya. Sekali lagi dikatakan, dia sangat mencintai anaknya. Saya mau bertanya, adakah orang tua di sini yang tidak mencintai anaknya? Anaknya sedang sakit ditinggal main ke luar negeri. Anaknya sedang sakit ditinggal shopping ke mall. Ibu-ibu sosialita namanya. Baju halus-halus, rambut disambul ke atas, mata dicelik-celik ini merah langsung. Percis juga barongsai. Jangan begitu Bapak Ibu. Perhatikan anak kita, buah kandungan kita. Anak kita harus dididik serupa dengan Yesus. Bagaimana kita mendidik anak kita serupa dengan Yesus kalau hidup kita tidak serupa dengan Yesus? Kan hal yang mustahil. Ubah dulu hidup kita serupa dengan Yesus, sehingga anak-anak kita melihat siapa diri kita. Benar?
dia akan melihat kita serupa dengan Yesus. Mari saya akan percepat. Kemudian ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya garis bawahi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Si ibu ini sudah datang pada Yesus, padahal di situ banyak penyembahan berhala. Ya, banyak penyembahan berhala, dewa-dewa Asimun yang sanggup bisa menyembuhkan, tetapi dia tidak pikirkan, hatiku hanya terarah padamu Yesus. Tetapi jawabannya apa? Yesus hanya terdiam. Yang pertama, ujian yang pertama ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Sudah berdoa mati-matian. Saya sakit 1 bulan lamanya. Sakit di tubuh ini saudara. Seperti tusuk-tusuk oleh pisau. Waduh, sakitnya gak ketemu. Gak bisa makan, muntah. Kata gak bisa ngebuang juga. Perut ini buncit seperti perempuan hamil 11 bulan. Kalau 9 bulan biasa-biasa, ini 11 lebih buncit daripada perempuan yang hamil. Jalan begini, ini kurus tapi perut buncit, kayak orang musuh rapat berdiam. Sakit perut Bapak Ibu Saudara. Ada saksinya itu saya. Setiap malam gak bisa tidur. 1 bulan lamanya. Saya waktu itu mengajar sekolah kita. Waktu itu mengajar beberapa konsep. Pokoknya pelayanannya, sedang semangat-semangatnya. Tapi sakitku tidak pernah tersembuhkan. Saya dalam hati saya, mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan kau tinggalkan aku? Pada saat aku memerlukan kau diam Tuhan. Aku berdoa dengan tangisanku. Saya berdoa dengan saya, Tuhan sembuhkan sakitku. Saya sudah berkali-kali berdoa setiap hari berapa kali, tetap sakitku tidak tersembuhkan. Seolah-olah dia menutup telinganya. Ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita. Dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Jangan menyerah, teruslah berseru kepadanya. Dalam keterdiaman itu Bapak Ibu sekalian, dia sedang memproses ketakunan kita, sedang memproses pengharapan kita, sedang memproses kesabaran kita. Ketika dia diam, dia membiarkan kita untuk mengoreksi diri kita. Tuhan, kenapa kau tidak jawab doaku Tuhan? Aku kurang bagaimana Tuhan? Aku sudah ngajar sekolah kita. Saya bukan ahli teologi, bukan, tapi saya memang lulusan leadership, jadi ngajar di STT begitu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berkeliling Indonesia Tuhan untuk menginjil. Tetapi mengapa begini dalam kesulitanku, dalam permohonanku, engkau diam sama sekali? Benar-benar diam Bapak Ibu sekalian. 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya. Tidak tahan. Tidak tahan. Tubuh saya tidak tahan. Tidak tahan. Ketika seolah-olah Tuhan terdiam, itulah ujian iman yang pertama. Tetapi dengan ibu ini, saya kagum sekali. Dia terus ikut Yesus. Ya, Yesus berjalan. Yesus kan olahragawan Bapak Ibu sekalian. Dia pejalan kaki. Ya waktu itu belum ada mobil apa, belum. Ya, Yesus jalan kemana-mana. Ada di Alkitab dikatakan Yesus naik kuda. Tidak, Yesus jalan kemana-mana. Kakinya kekar, tubuhnya kekar, saudaraku. Saya tidak tahu rambutnya panjang apa enggak, itu kan cuma gambar soal. Tapi yang saya tahu kok, Yesus itu gagah perkasa. Kan orang-orang sekarang sebentar-bentar naik mobil, dan perutnya buncit. Jalan susah, agak begini lemas. Kebanyakan naik kendaraan. Yesus berjalan kaki. Wah, kekar. Ibu ini terus mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Tuhan, tolong, Yesus tolong. Sampai suaranya habis, Yesus tolong gitu. Tapi murid-muridnya memang agak kurang ajar. Yesus, ini usir Yesus, teriak-teriak melulu. Dalam hati saya, bukan lu yang usir, mana nyuruh Yesus. Itulah manusia. Kalau mau negur seseorang nggak berani, suruh orang lain. Padani, tegur tuh. Tegur padani. Atau padani, wah ukur padani, tegur. Sian padani. Awak kenal lebih gede padani. Ukur, sian padani. Padani, itulah manusia Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, murid-murid begitu, tapi Yesus tidak mau tuh, dia berjalan terus. Bayangkan, tidak tahu berapa ratus meter. Terus si ibu ini berteriak-teriak terus.
Tuhan tolonglah aku, kasihanilah aku Tuhan, anakku dalam keadaan kerasukan setan. Saya lanjut cepat, ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Pertama tadi dikatakan, ketika seolah-olah Tuhan terdiam, tidak menjawab doamu dan doaku. Engkau berdoa sambil menangis sambil meraung-raung, tidak pernah ada jawaban. Yang kedua, ada titik terang. Dikatakan, jawab Yesus. Berarti Yesus menjawab. Tapi apa jawabannya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia bangsa apa? Kanaan. Dia bangsa Kanaan. Jawabannya kira-kira memuaskan atau menyedihkan Bapak Ibu sekalian? Menyedihkan. Yesus dalam bahasa saya, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Engkau bukan orang Israel. Aku hanya diutus kepada bangsa-bangsa Israel yang menghilang, yang sudah tercerai berai. Aku akan kumpulkan kembali, karena itu adalah umat kepunyaan Allah. Sakit hati si ibu ini, sakit. Tuhan, engkau menjawab, tapi jawabanmu menyakitkanku Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Pernahkah kau mengalami demikian? Kasihan sekali. Pada saat si ibu ini menangis, meraung-raung sambil berjalan mengikuti Yesus, kemana-mana diikuti Yesus, sambil dimarah-marahi oleh para murid-muridnya. Diam, enggak, terus ngomong terus. Kasihanilah aku terus. Pas Yesus ngebalik, si ibu ini berlutut menyembah. Tuhan, kasihanilah aku. Hei ibu, aku tidak kenal kamu. Aku hanya mengenal orang-orang Israel. Hanya dikatakan sekali lagi, domba-domba hilang dari Israel. Kemudian perempuan itu mendekat dan menyembah sambil menangis. Ini yang dibutuhkan oleh kita. Saat doa itu tidak dijawab, saat kau berteriak tapi tidak ada jawaban, kau berlutut menyembah Yesus, berlutut dengan keremukan hati, ya, dengan kesedihan itu kau berlutut. Kau katakan, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Ya. Tuhan jangan lihat anakku, udahlah anakku memang ada di sana Tuhan, di tempat yang jauh, tapi tolonglah aku. Si ibu ini memang dari kampung, saudara, dengan badan yang lusuh, dengan pakaian tidak seperti ibu-ibu di sini. Aduh, gara raya, buat bikin bagus. Tapi kalau datang ke gereja, engkau harus siapkan dengan pakaian yang bersih, dengan wajah yang bersih, lipstik, rambut disisir, harus Bapak Ibu sekalian, supaya kelihatan cantik sini. Terutama pakai. Jangan pada saat kamu angkat tangan begini, sebelahmu pas lihat tuh pingsan. Jangan Bapak Ibu sekalian. Nah ibu ini, tolonglah aku. Ya, kenapa jawabanmu seperti begitu Yesus? Tetapi hebatnya ibu ini bukannya marah, tapi malah dia sujud menyembah Yesus. Ayat selanjutnya, si ibu ini kan sedang diuji kesabaran dan kerendahan hatinya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut engkau mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada, jangan bilang kasar Bapak Ibu sekalian, pada gogok, lemparnya pada gogok begitu. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan, ya, ujian yang kedua tadi, ketika Tuhan seolah-olah menolaknya. Ujian yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Bayangkan di depan banyak orang, ya, Yesus berkata, kamu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anakku dan mengemparkannya kepada anjing. Perempuan itu dianggapnya anjing. Coba kalau Bapak dan Ibu saudara sekalian dianggap sebagai anjing, kurang ajar, mananya ngomong kayak anjing, sepatut dialungkan. Marah kita. Tetapi tidak dengan si ibu ini. Malah dia sujud menyembah Yesus. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, pada zaman dulu, kita sedikit singkat, pada zaman dulu, anak-anak orang kaya, anak-anak bangsawan, anak-anak raja, itu suka dibawa main makan-makan. Seperti kita kalau banyak duit, Pak Rinto suka pergi ke itu restoran besar gitu ya. Nah, begitu juga zaman dulu, anak-anak orang kaya itu suka dibawa ke tempat-tempat makan. Ini dari batu, piringnya juga kayak coek di batu gitu, saudaraku. Tapi makanannya itu
daging yang lezat itu ya, yang dibakar gitu ya, minyaknya wangi. Nah rotinya itu roti yang mahal. Roti yang mahal itu renyah gitu, rotinya renyah. Kan kalau roti yang murah itu lihat ya. Bapak ibu yang giginya palsu itu copot bersama roti nanti. Ya, jangan begitu Bapak ibu. Nah kalau roti mahal itu renyah gitu ya. Coba Bapak ibu, benar nggak? Beli roti yang mahal. Aduh enak rasanya, renyah wangi. Coba beli roti kadet yang murah itu saudaraku, udah baunya nggak karuan dan liat gitu ya. Nah renyah rotinya. Nah anak-anak tuh makan daging gitu loh. Nah tangannya berminyak. Dan dia makan roti, rotinya remah-remahnya terjatuh. Nah biasanya zaman dulu ibu-ibunya mengumpulkan remah-remah roti itu dimasukkan ke dalam wadah atau piring. Kemudian anak itu bermain-main dengan remah-remah roti untuk mencuci tangannya yang penuh dengan minyak-minyak tadi. Kemudian remah-remah yang sudah dipakai kotoran tangan anak-anaknya dibuang oleh ibu atau bapaknya ke bawah. Disitulah ada anjing yang memakan remah-remah itu. Kata anjing itu sebetulnya diibaratkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang Kanaan zaman dulu itu para penjahat, para perampok, para pembunuh. Ya. Jadi orang-orang yang jahat diperumpakan anjing. Tapi sebetulnya anjing yang dibawa oleh anak-anak bangsawan itu orang anjing-anjing peliharaan, anjing-anjing yang bagus. Nah, jadi ini kan kata perumpamaan. Yesus berkata benar-benar kamu kayak anjing begitu. Tapi perumpamaan itu orang-orang Kanaan itu memang bebal penyembah berhala. Ya, tidak layak engkau menyembah berhala, kau tidak pernah mengakui aku, tidak pernah menyembah aku. Mengapa kau menerima berkat daripadaku? Tapi ibu ini bilang, benar Tuhan, benar. Aku ini orang berdosa Tuhan. Ya, tapi aku ini keturunan Abraham. Aku layak menerima berkat yang daripadamu. Engkau tidak boleh memberkati orang-orang Israel saja Tuhan. Tetapi aku orang Chinese, aku orang Batak, aku orang Indonesia, aku berhak menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dengan berkat yang sama bagimu. Ya, Tuhan tidak membatas-batasi. Tapi tembok itu kau harus hancurkan untuk bertemu dengan Yesus. Kau harus berani dengan tidak ada rasa malu, dengan tidak ada rasa takut. Temui Yesus. Dalam rasa ngantukmu subuh-subuh jam 4 pagi, kau bangun, kau buka firman Tuhan, kau menyembah Tuhan. Disitulah kau bertemu dengan Yesus. Ada korban yang diberikan. Jangan pagi-pagi, ngantuk kayaknya wah, lihat HP, ketawa dengan HP. Lihat yang lucu-lucu di HP, lupa sama Yesus. Bagaimana Yesus bisa memberkatimu? Dahulukan. Sebelum matahari terbit, temui dulu dia. Telepon dia. Sebelum sinyal di siang hari penuh, malam-malam kan tidak ada yang berdoa, dahului kau berdoa. Saya suka dibangun oleh Tuhan, pengen pipis ke toilet kalau malam-malam. Tapi rupanya malaikat membangun, ayo bangun, pipis dulu, berdoa. Dalam kesunyian itu kita enak berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi apa? Dari mana tadi? Nah Bapak Ibu sekalian, orang ibu ini bilang, walaupun remah-remah itu hanya remah-remah, berkat yang tersisa, tapi aku pun layak seperti anjing itu memakan remah-remah itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sudah dihina, sudah didiamkan, sudah ditolak, dihina, dipermalukan, tapi terus si bini datang dan menyembah Yesus. Terus berdoa dengan segenap hati. Jangan kau putus asa. Ya, dalam beban seberat apapun, kau mendoakan anakmu, istrimu atau suamimu. Suamimu yang tidak pernah ke gereja, suamimu yang mungkin ada di mana, yang gak jelas wajahnya dan bentuknya. Udah hitam, nongol, betekok, kecitruk. Ya doakan, Tuhan datang. Ya Tuhan jamah dia Tuhan. Kalau Tuhan menjamah orang itu menjadi ganteng dan luar biasa, saudara. Ya, senyum berseri-seri. Jangan udah mengiring Yesus mulutnya cemberut. Jangan dulu, penuh dengan kebahagiaan. Nah, si ibu ini tetap meminta pada Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan anak. Kemudian ayat yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah iman.
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bayangkan, ayat inilah yang membuat saya bahagia. Saya datang ya pada Yesus, Yesus sembuhkan udah 1 bulan. Kemudian kakak saya dokter, dia bilang kejar rumah sakit yang terbaik. Tetap di Jakarta dibilang anak ini akan meninggal, bapak ini akan meninggal, sudah tidak bisa tersembuhkan. Kemudian kakak saya bilang pergi ke Singapura. Jam itu juga diberangkatkan ke Singapura dengan selang di mana-mana, saudaraku. Kalau selangnya dicabut meletus perutnya katanya. Ya. Buat surat perjanjian. Ya. Karena terus mengalir cairan berwarna hijau tua, di sini dikasih kantong. Jadi setiap jam dibuang. Berani bapak mencabut selang ini, pasti akan meninggal. Jadi kakak saya perjanjian dulu dengan pilotnya. Suruh ditutupin selang ini, gini tutupin selang di sini. Akhirnya berhasil naik Garuda sampai di Singapura. Dan orang Singapura bilang, dokter ahli bilang di situ sudah tidak akan tertolong. Ya, tapi ini udah malam, udah jam 6, tidak bisa dioperasi. Besok pagi, malam itu saudaraku penderitaannya sangat luar biasa, seperti di neraka, saudaraku. Sakitnya saudaraku, tidak bisa tidur semalam. Suntik lagi, sampai 4 kali 5 kali suntik anti sakit. Yang ke-6 katanya meninggal kalau disuntik. Mending disuntik meninggal atau besok tunggu meninggal. Pilihannya akan sama-sama meninggal, saudaraku. Wah, di situ benar-benar saya minta ampun sama Tuhan, saudaraku. Ambil nangis lagi, Tuhan ampuni kesalahanku. Aku pernah marahin istri saya, aku marahin mama saya, papa saya, sebutin satu-satu, saudaraku. Pernah macarin si ini, saudaraku, tapi saya putuskan. Sakit hati mungkin dia. Minta ampun, saudaraku. Saya sebutin satu-satu perempuan, saudaraku. Aduh, tolong Tuhan ampuni. Benar-benar di situ, saudaraku. Udah pasrah Tuhan, pasrah mau mati. Pasrah Tuhan. Anak-anakku masih kecil, masih SD kelas 2 dan kelas 4. Tahun 2008, udah pasrah Tuhan. Benar-benar pasrah. Berani mati di situ, saudaraku. Benar-benar. Mati itu sudah tidak takut lagi. Karena lebih baik mati daripada menderita sakit. Itulah yang dijawab Tuhan. Ya. Itu jawabannya. Harus operasi besar dalam perutmu. Itu jawabannya. Bukan jawabannya Tuhan, sembuhkan detik ini juga. Bleng, sembuhkan. Senang begitu, saudaraku. Sembuh. Ternyata harus dioperasi. Besoknya dioperasi 8 jam lamanya. Usus saya 2 meter dibuang. Semenjak itu, saudaraku, saya sering berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk yang orang-orang dalam penderitaan. Ibu saya sakit, saya berdoa dalam hitungan menit sembuh. Ada kuasa yang mengalir, karena saya sudah meyakini dengan sepenuh hati saya, biru-biru Yesus menyembuhkan. Dia menyembuhkan saya, Dia pun sanggup menyembuhkan yang segala sakit ini. Bapak Ibu sekalian, Yesus memuji ini ya, karena kesetiaannya, karena kesungguhannya. Maka Dia katakan, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Bayangkan, setiap yang kita katakan terjadi, setiap yang kita doakan terjadi, setiap yang kita ingin kepada Yesus terjadi. Apa engkau ingin seperti demikian? Malam hari ini, siang hari ini terjadi seperti demikian. Siapkan iman, jangan kau takut, jangan kau benar. Ya, terus berdoa dengan sungguh-sungguh dengan tetesan air mata. Doakan dengan sungguh-sungguh. Masalah beban apapun, terus kau berdoa. Jangan takut. Ada batasan apapun kau tobrak supaya kau bertemu dengan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Mukjizat yang sama terjadi siang hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kita tundukkan kepala kita dan berdoa bersama-sama. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Didiamkan, ditolak, dan direndahkan. Tapi jangan pernah kau putus asa. Tetaplah setia dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan masalah terus-menerus. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya. Dalam kesedihan merupakan sinyal bahwa Ia sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam dan mengagumkan akan Dia. Sabar dan pujilah Dia, karena Ia sedang menuntun kita kepada rencana yang benar, yang besar, yang luar biasa. Pada siang hari ini,
Arahkan hatimu. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa untukmu. Jika ada beban yang berat, jika ada sakit penyakit, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Roh Kudus turun di tempat ini, mengalir, mengurapi kami Tuhan, urapi terus, mengalir Tuhan, mengalir Roh Kudus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang rindu dijamah oleh-Mu Tuhan, tangan-tangan yang rindu menerima urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Saat ini kau berdoa, maka akan terjadi sesuatu mukjizat di tempat ini. Saat ini kau berdoa, ada pemulihan terjadi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan terangkat. Apapun masalahmu, apapun beban beratmu, apapun persoalanmu, lihat Roh Kudus mengalir. Jamah Tuhan, jamah. Mengalir Roh Kudus. Sembuhkan. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus, biru-biru Yesus, sembuhkan segala sakit penyakit. Sembuhkan. Jika kau ada beban berat, jika kau ada persoalan, di dalam nama Yesus ada kelegaan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada damai yang mengalir tempat ini. Mengalir Tuhan, mengalir Yesus, mengalir. Terimalah Roh Kudus, supaya setiap doa-doamu Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan dengan luar biasa. Terima Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Haleluya.